Woi, Woi, waduh, oh nih, masuk dokter. disuruh nebus, tapi bingung gimana. Boleh gue lihat gak? Nah, banyak banget obatnya. Oh iya, ada obat tetes mata juga nih. Kamu harus tahu cara pemakaiannya. Gak boleh sembarangan. Dulu ada aku beli obat tetes mata, tapi belum pernah dipakai sih. Berarti nggak perlu beli lagi kan ya? Tunggu dulu. Coba dicek. Siapa tahu udah date expired. Bentar. Oke. Nah, masih baru. Iya deh. Nah, itu kan buang aja. Tapi buang yang benar. Gak boleh sembarangan. Buset. Yang benar gimana dah? Tadi juga minum obat harus yang benar. Terus juga gue nggak tahu lagi belinya di mana. Kamu harus tahu dagu ibu. Udah beli bu. Dagu ibu, bukan dagu ibu. Oh, nah ya itu. Bentar. Kamu harus nonton video satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat gerakan masyarakat sadar obat. Apakah kalian semua pernah mendengar istilah dagu sibu? Apa sih dagu sibu itu? Nah, di sini kami Farmasi ON ingin berbagi tentang dagu sibu kepada rekan-rekan sekalian. Dagu sibu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan ulang obat dengan baik dan benar. Bagaimana cara menerapkan dagu sibu dengan baik dan benar? Silahkan disimak video berikut. Yang pertama adalah dapatkan obat. Bagaimana cara mendapatkan obat yang baik dan benar? Ketika kita perlu obat, pasti kita bertanya-tanya, di mana saja kita dapat memperoleh obat? Obat dapat diperoleh di pelayanan kefarmasian sesuai dengan golongan berdasarkan penandaan. Untuk penandaan obat bebas dan obat bebas terbatas dapat diperoleh di toko obat berizin dan apotik. Obat keras dapat diperoleh di apotik, rumah sakit, atau puskesmas dengan menggunakan resep dokter. Obat yang diperoleh di fasilitas pelayanan kefarmasian akan terjamin keamanannya oleh apoteker karena telah memiliki surat izin berpraktik. Hindari pembelian obat yang tidak resmi ya, seperti pengecer obat yang tidak memiliki surat izin atau media online. Pada saat membeli obat, pastikan kemasan dan kondisi obat dalam keadaan yang baik dan utuh, karena dalam kemasan terdapat informasi yang membantu dalam penggunaan obat. Untuk mendapatkan informasi yang lengkap saat mendapatkan obat, tanya apoteker. Yang kedua adalah gunakan obat. Hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan obat yang baik dan benar adalah yang pertama, bacalah aturan pakai sebelum menggunakan obat. Yang kedua, gunakanlah obat sesuai aturan pakai, seperti dosis, misal gunakan sendok takar yang telah tersedia. Yang kedua, rentang waktu, seperti obat antibiotik diminum 3 kali seminggu. Artinya, obat tersebut harus diminum tiap 8 jam. Yang ketiga, lama penggunaan obat. Misalnya, obat antibiotik diminum selama 3-5 hari. Obat bebas dan obat bebas terbatas tidak dapat digunakan secara terus-menerus. Apabila gejala sakit masih berlanjut, segeralah berkonsultasi ke dokter. Hentikan penggunaan obat jika terjadi efek yang tidak diinginkan. Contoh cara menggunakan obat berdasarkan bentuk sediaan. Yang pertama, obat berbentuk tablet atau kapsul. Tablet atau kapsul atau pil bisa diminum langsung menggunakan air putih. Yang kedua, obat berbentuk khusus seperti tetes mata. Cara menggunakan tetes mata yang baik dan benar yaitu yang pertama, cuci tangan terlebih dahulu dengan air dan sabun. Yang kedua, tengadahkan kepala ke belakang. Lalu, tarik kelopak mata menggunakan jari telunjuk sampai terbentuk kantung. Pegang botol tetes mata posisi tegak lurus dekat dengan kelopak mata. Tekan botol tetes secara perlahan sampai jumlah tetes yang diperlukan. Tutup mata selama 1-2 detik. Jangan menyentuh langsung ujung botol tetes mata agar tidak terkontaminasi dan tetap steril. Yang terakhir, cuci tangan kembali dengan air dan sabun. Setelah dibuka, tetes mata hanya dapat digunakan selama 1 bulan. Yang ketiga adalah simpan obat. Cara menyimpan obat yang baik dan benar adalah yang pertama, simpan obat sesuai dengan kemasan aslinya. Jangan melepas etiket dari wadah obat karena tercantum nama, cara penggunaan, dan informasi penting lainnya. Perhatikan aturan penyimpanan pada kemasan atau tanyakan pada apoteker. Perhatikan tanggal kadaluarsa obat dan tanda-tanda kerusakan dari obat.
seperti adanya perubahan pada bau, warna, dan adanya gumpalan pada obat. Obat yang telah rusak atau kadaluarsa harus segera dibuang. Tablet dan kapsul tidak disimpan di tempat panas atau lembab. Obat sirup tidak disimpan di lemari pendingin. Obat yang disimpan di lemari pendingin adalah tablet okula dan suppositoria agar tidak meleleh pada suhu ruangan. Yang keempat adalah buang obat. Obat harus dibuang dengan baik dan benar agar tidak mencemari lingkungan dan ekosistem, serta tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Cara membuang obat yang baik dan benar, yang pertama, pisahkan obat dari kemasan. Yang kedua, lepaskan etiket dan tutup dari wadah obat. Yang ketiga, buang kemasan obat yang telah dirobek dan digunting. Untuk obat sirup, buang isinya ke saluran pembuangan setelah diencerkan. Hancurkan botolnya dan buang ke tempat sampah. Untuk obat tablet atau kapsul, hancurkan terlebih dahulu sampai menjadi serbuk. Kemudian, encerkan dengan air dan ditimbun ke dalam tanah. Untuk sediaan salep atau krim, buka tutupnya dan gunting wadahnya, lalu buang secara terpisah di tempat sampah. Untuk jarum insulin, bengkokkan terlebih dahulu jarumnya, pasang kembali tutupnya, lalu buang ke tempat sampah. Nah, demikian penjelasan mengenai revisi. Semoga dapat menambah wawasan rekan-rekan sekalian dalam melakukan pengelolaan obat di rumah. Semangat gerakan masyarakat sadar obat. Tanya obat, tanya apoteker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah selesai. Mana? Udah paham soal dagu sibuk? Paham nah. Dagu sibuk, dapatkan, simpan, gunakan, buang. Nah, Mantap. Jangan lupa diterapin bro. siap. Ntar kirim videonya di WA ya. Oke, Mantap. cepat ya. Sip.